Halo guys, kembali lagi bersama kita di Close Talk. Oke, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, sangat-sangat spesial, yaitu bintang tamu kali ini itu mahasiswa yang cukup aktif di kuliah maupun di luar kuliah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita kenalkan siapa namanya. Bismillah, nama gua Raihan Aska 44240991. Pakai NIM tuh. Pakai NIM. Oh, iya. Gua kuliah di Bina Sarana Informatika cabang Margonda. Gua jurusan Ilmu Komunikasi. Terus itunya apa? Bahasa dan komunikasi ya? Fakultasnya. Fakultasnya Komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa sama aja sih, kebalik dong. Nah, gua alhamdulillah sekarang sudah menempuh di semester 2. Kebetulan juga sekelas ya sama Sama siapa? siapa ya? Sama siapa ya? Oke. Jadi gimana nih? Lu di kuliah itu bawaannya gimana? Alhamdulillah gua kalau kuliah bawaannya seneng sih. Bawaannya senang. Cuma kalau pas semester 2 ini jujur aja ya, males, Cok. Kenapa tuh? Masuknya pagi mulu, gila. Apalah anjir setengah 8, buset kata gue ya. Kalau duluan pas semester 1 kan masuknya siang lah. Siang. Ya ada yang Oke. siang, mungkin ada yang jam 10, ada yang jam 12. Oke. Ini dua-duanya setengah 8, buset kata gue ya. Minimal mas satunya siangan dikit ke jam 9 kayak jam berapa kayak. Emang kenapa tuh? Kenapa harus siang? Ya, soalnya biar kasih waktu istirahat dikit lah pagi-paginya. Nah, berarti Anda itu bukan apa namanya? Morning person ya? Aduh, kalau dibilang morning person sih morning person. Cuma Morning kalau person. kuliahnya pagi-pagi ya gimana ya? Ya sih sebenarnya juga emang kuliah pagi tuh paling malesnya di macetnya juga. Nah, itu dia. Soalnya Bro. kan emang aktivitas orang-orang di luar sana kan ada yang kerja, sekolah, kuliah juga. Iya, jadi Mungkin gabung sama yang lain yang berangkat kerja lah, yang Iya. berangkat nganter anak sekolah lah. apalagi yang macet di mana? Di Margonda. Di Margonda. Kesian banget itu nggak jalan-jalan gitu kan. Oke. Jadi gue mau nanya nih, Apa tuh? apa motivasi lu selama ini buat ngejalanin kuliah? Motivasi gue. Ya, Gue kalau ditanya motivasi gue menjalani kuliah sebenarnya ya buat apa sih masa depan gue. Gue melihat kok gue gini-gini aja gitu. Gue Oke. melihat juga teman sekitar gue udah pada sukses lah bahasanya lah. Sukses nih. Udah Berarti lu pada- berteman sama orang-orang sukses. Amin. Amin. Ya pokoknya teman-teman gue juga banyak lah yang ilmunya banyak lah, pengetahuannya banyak, basic knowledge-nya banyak. Nah, motivasi gue tuh gue nggak mau kalah sama mereka gitu loh. Oke. Gue pengen tuh setara sama mereka atau Setara. melebihi mereka. Yes. Itu harapan gue. Jadi apa ya biar masa gue dari kalangan teman-teman gue doang yang paling bodoh gitu. Masa gue nggak mau gitu. Kayak gue bismillah lah semangat gue kuliah. Berarti motivasi lu itu lu nggak pengen ketinggalan sama orang-orang lain yang udah Gua sukses, nggak mau kalah, yang udah pintar atau semacamnya gitu. Oke, sebelum masuk ke topik selanjutnya, ini gue pengen tanya nih. Apa tuh? Sebelum lu masuk kuliah, itu gimana dong ceritain kenapa tiba-tiba masuk BSI gitu kan? Masuk BSI sih gara-gara kebetulan banget gue nanyain temen gue kacamata. Kacamata. Tiba-tiba iya, nah aneh kan? Iya, nah, aneh gue banget. nanyain kacamata, gue pengen punya kacamata dia, tiba-tiba dia curhat tentang anjir sekolah kita, sekolah gue dulu. Oh, sekolah dulu. Sekolah kita mahal banget, UKT-nya bayarannya murahan kampus gua sekarang. Lah, kampus lu mana? Kampus gua BSI. Berapa per bulan? 300.000. Masuklah gua gila tertarik anjir. Per bulan berapa? 300.000. Waduh. Gila siapa yang gak tertarik? Akhirnya langsung gua langsung banget tuh ke rumahnya malam minta gimana daftarnya, apa-apanya, langsung akhirnya gua masuk BSI alhamdulillah karena dia. Alhamdulillah. Tapi kok bisa gitu loh tiba-tiba dari kacamata ke Nah, kuliah. itu aja dia tiba-tiba curhat gitu. Oh, Mungkin waktu itu kan gagal pengen wisuda tuh. Oh, nah, iya. gua pinjem kacamata buat properti wisuda gitu. Nah, dia tiba wisuda kan bayar ya. Nah, dia mungkin sangkut pautin itu. membandingkan ya, membandingkan compare lah gitu kan. Nah, gitu. Kok bisa gitu kan dari kuliah. Berarti di situ tuh posisinya itu Itu pas lagi sudah mau OTW wisuda. OTW sudah. Berarti dia udah daftar dong? Itu belum daftar. Belum daftar. Nah. Cuman masih ini doang. Masih kan masih ngobrol. Nah, kan daftarnya setelah gua ngobrolin sama dia langsung setelah. daftar. Terus lu juga daftar barengan tuh? Daftar dia duluan. Gua dia 2 duluan. hari 3 hari setelahnya. Oh, berarti gelombang berapa tuh kira-kira? Gelombang 1? Gua gelombang 3 gua. Oh, gelombang 3. Walah. Pernah nggak sih lu ngerasa
rasanya kayak capek banget gitu kan, lelah kuliah, terus kayak ada godaan sana sini bilang nggak usah kuliah, gue nggak usah kuliah, ngapain kuliah gitu kan. Kalau ditanya begitu mah terkadang ada sih, namanya manusia kan, terkadang di bawah, terkadang di atas. Gua tuh pernah ini, misalkan lagi apa, bantuin mak gua begadang tuh sampai jam subuh, Iya. sampai subuh tuh. Sampai jam subuh tuh. Sampai jam subuh, sampai jam subuh ya. Pokoknya sampai subuh. Nah, besokannya kan kuliahnya pagi tuh 7:30 tuh, yang tadi gua awal-awal Oh, malesin iya, tuh iya. kuliah pagi. Nah, kata gua anjir males banget. Apa gua bolos ya? Aduh. Sehari doang tuh gua. Apa gua bolos jam pertama, nanti jam kedua gua masuk. Gua Oke. gitu mikirnya. Cuma kata gua, ah jangan deh, masuk aja dah, gua paksain. Iya, Penting benar-benar. absen, absen tuh penting tuh. Kalau Kalau penting. soalnya kan berapa persen dari nilai Dari gitu. nilai Heeh. 20%, 20 apa 25 gitu. 25 enggak ya? Nah, itu. 20 25 lah. Ya, Nah, gitu iya makanya kan. kata gua, ah, kalau misalkan gua absen tapi orangnya goib, itu kan Nah, itu nggak boleh tuh. sama dosennya ntar malah lebih parah lagi nilainya nih. Wah, lu mau ngebegoin gua, tadi kira gitu gua. Oke. Nah. Tapi kan berarti kan harus mengingat apa tujuan lu lagi kalau misalkan emang lagi ngedot terus kayak gue capek banget kuliah nih, pengen Tapi gak kuliah. terkadang gua di luar kuliah ya, gua juga kadang ngedown malam-malam tuh mikir, aduh, gua gini banget. Terkadang gua ini apa namanya? Gua kan suka scrolling ya di Iya. TikTok lah, IG lah. Nah, sosial media. Nah, Oke. sosial media muncul tuh motivasi tentang mengajarkan gua tentang hidup lah, mengajarkan gua tentang pelajaran ini dan itulah. Oh, segalanya gitu kan. Gua jadi termotivasi akhirnya. Motivasi untuk lebih semangat Lebih kuliah. semangat. Oke. Jangan kuliah doang lah, apa kehidupan juga, Oh, menjalani kehidupan. hidup juga gitu. Oke, berarti kalau misalkan ajakan sana sini buat gak kuliah ada tuh? Alhamdulillah kalau begitu kagak ada sih gua kalau Nggak kayak ada. gitu. Nah, Nggak ada. Berarti alhamdulillah nggak ada. tetap kekeh dengan pendirian tuh dong. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan ada yang ngajakin kerja, ayo gas, tapi sambil Gas, kuliah. sambil kuliah. Nah, Berarti lo pengennya tuh kerja sambil kuliah. tapi kerjanya yang nggak tabrakan. Nggak gitu tabrakan. lah. Oh, Nah. berarti nggak mengganggu kuliah Nah, gitu kan. Jadi kan kalau gua kuliah sekarang Senin Kamis ya. Mm-mm. Nah, mungkin kerjanya ya kalau nggak sorenya atau Selasa Rabu Jumat. Oh, shift malamnya atau Ah, sorenya gila sih, gitu malam kan. kali keren anjir. Boleh. Nah, mungkin berarti kan kalau kayak gitu kan lu punya semangat hidup lah ya. Mm-mm. Jadi lu mau kerja sambil kuliah juga kan. Mm-mm. Nah, kira-kira ada yang inspirasiin lu gak sih, kayak orang yang inspirasiin lu buat melakukan hal itu? Apa tuh kuliah misalkan? Ya kuliah sambil kerja atau gimana? Ada yang ngebuat lu kayak, wah gue ngeliat temen gue nih, kayak tadi kan temen gue gitu kan. Wah gue ngeliat temen gue nih, aduh dia udah kerja mulu, kuliah terus waktunya nggak kebagi. Nah lu jadi Kalau nyontohin itu dia. ada temen ini SMP gua. Temen SMP lu. Temen SMP gua sekarang dia kalau dia nggak dapat uang jajan. Oke. Uang jajannya itu dapat kalau dia bantuin mak bapaknya kerja. Ya. Jadi gua pernah diajak dia kerja tuh kayak naruhin sabun mandi. sabun mandi ada, Oke. terus sabun laundry, Sabun laundry. terus parfum. Semuanya dong. Iya, tuh kan dia repot banget ya. Gitu buat nyari uang jajan dia. Dia bisa sebulan tuh beli sepeda fiksi tuh dia kemarin baru kabarin gua dari hasil kerja sama orang tuanya. Oke. Nah, gua mikir tuh, gila, dia udah kerja sama orang tuanya. Gue jadi iri sebenarnya. Jadi iri. Gue juga pengen kali kayak dia gitu. Ya berarti itu harus meneruskan pekerjaan orang tuanya dong. Iya, tapi Ya kan? mereka bareng tuh. Jadi berempat tuh dia sama saudarinya. Oke. Ini ada kopi nih, kita minum dulu nih. Oh iya. Enak banget. Cheers. Cheers, bro. Ah, iya. Bismillah. Oke. Selama berkuliah di BSI itu ada tantangan tersendiri gak buat lo sendiri? Tantangan mah paling kalau UAS. UAS UTS. UAS UTS sih nggak terlalu. UAS Kenapa tuh? suruh bikin apa tuh? Project. Project, iya, yang kata nyalin dari beberapa artikel jadi satu tuh, Nah, 10 artikel. Itu beda, itu pelajarannya beda. Iya, tapi kan itu UAS tuh. Iya sih benar, cuman itu kan tergantung ke matkulnya. Enggak semua matkul yang kayak gitu kan. Iya. Cuman beberapa matkul aja. Ada tuh matkul satu itu ya. Matkul. Nah, itu yang ngebuat mungkin matkul itu tuh jadi ngerjain apa? Jurnal-jurnal, kita harus ngutip-ngutip kan. Itu matkul yang itu mungkin. Nah, itu tantangannya itu doang. Apa ada lagi? Tantangannya ya kalau gue sih itu doang sih menurut gue. Itu doang. Dari mungkin jarak dari rumahnya. Jarak gue kalau jarak nggak begitu sih.
Ya paling ada sih macet doang sih. Macet doang. Gue paling males banget sama macet tuh. Macetnya di mana emang? Di Margona sama di jalan akses UI itu, malasnya. Emang ya dia tuh emang terkenal macet banget katanya. Apalagi mau maghrib, mau Itu mau berangkat kampus kerja. mana sih tuh jadi macet tuh? Oh, iya. Kampus jangan disindir lu. Tapi selama ngampus itu kayak lu tuh dapetnya tuh senang sedih doang atau mungkin gimana? Senang pernah, sedih pernah. Bisa diceritain gak tuh Marah senang pernah. sedihnya kenapa? Ya kalau seneng ya karena gue bisa ketemu kalian, bisa bertemu teman-teman gue. Ada yang brainrot lah, Terus ada yang begitulah, ada yang skijo lah, ada yang susah dinasehatin lah. aduh, masalah apa? Masalah wanita. Cuy. Ya oke lanjut. Kalau sedih mah waktu itu enggak sih, sedih sih jarang sih. Makanya gue sampai lupa nih sekarang. Gue pernah sedih gak sih kalau masalah kuliah? Oh, Kalau marah pernah. pernah. Masalah Masalah apa? apa ya? Gue nggak didengerin gitu kan? Kalau lagi Pernah ngomong. gitu. Pernah. Gila ada banyak lah. Cuma gue yang paling gue inget senangnya sih. Soalnya emang mostly gue happy di kampus ini. Berarti kan selama lu kuliah itu, lu itu sedihnya itu cuman karena di dalam lingkungannya atau di luar juga sedih? Kalau sedih dalam lingkungannya mungkin karena minder aja sih sama diri sendiri, kok nggak bisa sehebat mereka, mungkin gitu doang. Mungkin kan kalau itu kan namanya proses orang kan Iya, beda-beda. namanya proses orang beda-beda. Kalau misalkan kita mau nyamain sama orang lain kan nggak bisa. Kita ngelihat kapasitas diri kita juga kan. Waktu itu gue juga pernah diceramain tuh. Kita kan orang tuanya beda ya. Iya. Kita hidup juga beda. Start Dari kita beda. rahimnya juga beda. Nah, berarti lu selama lu kuliah ini lu ngikutin organisasi gak? Atau mungkin di luar organisasi lu kayak ngikutin Kalau kegiatan organisasi lain? dari kampus gua enggak. Oke. Cuma kalau dari luar kampus ada. Apa tuh? Bisa dijelasin gak? Apa ya? Apa tuh? Close up production. Tepuk tangan. Buat yang di belakang kamera tepuk tangan ya. Oke. Bisa dijelasin gak close up production itu apa? Close up production adalah sebuah production house yang menyediakan jasa fotografi bisa, videografi bisa, podcast seperti kita sekarang bisa. Apalagi Coba. buat film bisa, buat iklan bisa. Ngedit bisa. Bisa. Apalagi Oke. coba sebutin semua penonton, sebutin satu-satu, kita bisa laksanakan semuanya insya Allah. Nah, berarti kan kalau misalkan lu ngikut-ngikut production house, berarti kan lu pernah tampil di kamera atau gimana? Pernah. Oke, sering. Ah. Nah, biasanya kan kalau orang first time buat tampil di kamera itu kan butuh Butuh waktu. kepercayaan diri juga kan, kepercayaan diri, terus kayak butuh pengalaman yang banyak buat bisa tampil di kamera gitu kan, supaya di kamera itu tuh nggak terlihat kaku. Itu caranya gimana buat ngatasinnya tuh kira-kira? Kalau gua sih karena gua terbiasa dari dulu SMP ya. Gua dulu SMP tuh sering tampil public speaking. Oke. Sering pidato bahasa Indonesia. Ya. Pidato bahasa Arab pernah, cuma pidatonya bahasa Arab pakai patah-patah gitu. Oke. Kan itu tampil di banyak orang tuh, di hadapan teman-teman gue banyak, ratusan, 150-an lah. Oke. Banyak tuh. Nah, terbiasa dari dulu begitu. Jadi ya kalau di kamera doang mah apa sih? Muhadoro ya, Muhadoro. Muhadoro. Tahu lu, Bang. Al-Mukarram. Nah, makanya gue terbiasa begitu. Jadi depan kamera ya nggak begitu kagok lah. Oke. Kira-kira kalau lu masuk close up ini, lu punya impian apa sih di close up? Gue punya impian tuh, jangan gua doang lah. Gua pengen satu PH ini sukses semua orang-orangnya. Oh, berarti enggak. Gue nanya impian lu dulu, Impian baru gua impian dulu. satu. Kalau dalam close up ini ya, Ya. minimal punya Nintendo Switch lah. Buat apaan tuh? Itu cita-cita gua. Itu cita-cita lu. Cita-cita ta. Ya, terus kalau mungkin buat produksi hostnya tuh harapan lu, impian lu gimana? Bisa menyayangi Joko Anwar lah Joko Anwar dan kawan-kawannya. Joko Anwar NDKK Dan kawan-kawannya. dan kawan-kawan. Namanya kalau kata Soekarno kan cita-cita lah setinggi mungkin. Kalau terjatuh kita jatuh di antara bintang-bintang. Kalau enggak awan-awan. Awan-awannya kalau nggak apalah. Nah itu cita-cita gue, semoga ya bisa menyaingi para production house yang udah besar di luar sana. Oke. Terus kan lu masuk close up nih. Kira-kira apa aja tuh yang lu pernah lu buat di close up itu? Gue pernah bikin film, pernah. Oke. Short film pernah. Oke. Short clip.
TikTok pernah Oke. kayak video random gitu. Iya. Cuma gue pengennya TikTok nanti apa ya? Ya kasih short clip juga kayak video pendek ditembak pakai lagu gitu biar epic. Kayak jatuhnya musik video ya? Nah, itu Musik bisa musik video oke. kayak gitu. Nah, berarti kan kalau lu ngikut-ngikut kayak gitu, lu harus sudah ada basicnya dong. Bismillah gue basic ada insya Udah ada Allah. basic ya kan? Ada bismillah. Gue pengen tahu dulu nih, lu kenapa udah bisa masuk ke Ilkom Broadcasting ya? Karena gue apa ya masuk ilmu apa soalnya kan gue yang tadi gue ceritain tuh Iya, SMP tahu bentar kan karena banyak di BS itu kan banyak mahasiswa kan? Banyak mahasiswa kan? banyak Iya jurusan. banyak mahasiswa, banyak jurusannya juga gitu kan. Kenapa salah satu yang jurusan yang lu pilih itu Ilkom Broadcasting? Pertama, kenapa gue ilmu komunikasi? Karena Iya. tadi yang gue jelasin, gue sering tampil di Iya. depan publik gitu, public Oh, speaking public gitu. speaking, oke. Nah, mungkin menurut gue kalau gue masuk ilmu komunikasi, mungkin entah gue bisa mempertajam ilmu komunikasi gue ini, atau ya karena ini gue udah pernah, jadi gampang lah ilmu komunikasi. Terus kenapa broadcast? Soalnya kan dulu gue pas SMK multimedia ya. Oke. Nah, multimedia kan ada lah, ya sedikit lah campur pautnya sama broadcast gitu. Broadcast sama kayak mic, kamera. Iya, benar. Nah, kalau di SMK gue kan juga megang kamera pernah, mic-mican Megang- juga pernah. Oke. Nah, jadi Berarti ya sejalur. sejalur nih Sejalur. kalau gue lihat. Nah, Oke. Tapi gimana sih kalau misalkan tiba-tiba lu bisa dari SMP lu kan bukan broadcast dong atau mungkin belum pernah suka-suka kayak gituan tiba-tiba ke SMK Multimedia terus ke Ilkom Broadcast. Coba diceritain tuh. Nah, Hal tertarik. Hal yang ngebuat lu tertarik pertama kali itu apa? karena gue SMP dulu wibu bang. Nah, namanya wibu tau lah sendiri gimana kreativitasnya. Bawa-bawa. Sering sering ngedit apa namanya MV lah, sering Gue nggak tahu tuh kayaknya apa AMV itu. ya pernah sering ngedit AMV lah. Gua dulu pernah ngedit kayak gua tiba-tiba ketemu anime apa gitu, kalau nggak gua cosplay jadi anime apa gitu. Nggak, gua ngedit tuh dulu ada yang namanya KineMaster kalau tahu. Oh iya, KineMaster. KineMaster. Nah kalau sekarang gua pakai CapCut kalau sekarang. Ya kan OTW ada Premiere Pro. Abis itu apa? After Effects. After apa tahu itu. Nah, karena abis itu kan pas SMP gue sering bikin gituan, sering ya banyak kreativitas gue kalau gue lihat mah lumayan lah pas SMP. Jadi gue pas liat SMK multimedia nih kayaknya cocok nih gue masuk sini. Oke. Soalnya kan gue juga dulu SD tuh sering gambar juga sih gue. Sering gambar. Jadi ini multimedia kan desain-desainan lah, ngerti gue bismillah. Oh berarti Seni-senian gitu lah. emang bener-bener lu udah pernah ada minatnya ya sebelum masuk kampus, belum masuk SMK. Jadi udah ada minatnya dulu. Ada. Berarti sekarang tinggal nerusin nih gitu kan. Nah, kita balik ke topik ke kampus. Hal yang lu banggakan sebagai mahasiswa BSI itu apa? UBSI. Pertama, gue bangga banget karena ada loh kampus yang bisa menerima mahasiswa tuh nggak kayak minta duit yang banyak gitu. Oke. Jadi kan tadi yang gue bilang BSI kan 300.000 per bulan tuh. Oke. Ada loh kampus kayak gitu, kaget gue. Kayak baik hati banget gitu buat menerima seorang manusia yang ingin belajar lebih mendalami gitu, ingin dapat sarjana lah, ingin Sangat apa. mulia ya. Sangat mulia. Waduh. Buset, itu gue bangga banget. Gue bersyukur banget bisa ketemu kampus BSI ini, terus bisa ketemu orang-orang yang berpengalaman juga alhamdulillah Iya, di banyak dalam banget kampus orang ini. pengalaman ya. Alhamdulillah banyak banget. Salah satunya Anda gitu. Alhamdulillah amin. Terus ada lagi gak hal yang lu banggain selain itu? Banggain lagi tuh karena kalau misalnya orang nanya kampus di mana? Kampus di UI. Geser dikit. Seberang UI. SUI dong tuh. Hah? SUI. SUI. Iya. Dingin dong. Seberang UI. Dingin dong es. Wah, Apa sih? Oke. Kalau sebelum lu tadi kan hal yang lu banggain nih. Kalau ada hal yang gak lu suka gak di kampus BSI? UBSI gitu. Mungkin pertama kamar mandinya agak bau. Bau apa? Bau pesing. Bau pusing. Terus gue sekarang kalau ngeliat TikTok sering diajakin BSI kampus nggak punya kantin gitu lah. Gak apa-apa. Terus kampus ruko lah. Kampus ruko. Kampus apalah pinggir jalan. Pemandangannya trotoar apalah apa baik. Gue mah bodo amat sama kata-kata begitu. Yang penting gue bangga dengan kampus gue. Nah, gila, berarti full respect. Respect. Gue bangga pakai helmet biru di Margonda. Nah, gimana sih pembelajaran di sana? Enak gak? Apa maksudnya kayak mungkin pembelajarannya kurang efektif atau ini? Kalau kata ente kan tergantung mapel, tergantung dosen juga kalau menurut gua. Jadi ada dosen yang enak,
ada dosen yang baperan lah bahasanya. baperan. Nah, kalau yang bawaannya enjoy seru tuh, bisa dibicarain, bisa diinin itu lebih masuk kalau gua. Oh, jadi bisa dapat dapat matkulnya itu lebih masuk. Pelajarannya lebih masuk lah gitu ya kan. kalau dosennya enjoy itu bisa dibicandain. Misalkan saya teriak-teriakin nama teman saya gitu, Iya. dosennya kagak baper. Aduh. Dosennya malah nunjuk orang yang saya sebut namanya itu. Oh ya itu Sampai maju ke depan lagi. Bisa diberi contoh siapa contohnya? Udah Teman jangan disebut. saya. Ada teman saya. Teman Udah, saya. Jangan disebut. Oke. Gak enakan. Berarti itu tuh yang ngebuat lu BS itu jadi enak. Itu menurut gua itu. Terus kalau buat masalah pembelajaran di sono nih, maksudnya kayak mungkin jamnya atau pembelajarannya itu dosen-dosennya kayak gimana? kalau yang gua nggak suka nih, yang gua nggak suka apa gimana? Iya, menurut lu Menurut pembelajarannya gimana, dosennya gimana, terus BSI-nya gimana, UBS-nya Yang gimana? menurut yang gua nggak suka nih, itu kalau kelas online. Kenapa? Kelas online tuh kan kalau gua sekarang hari Selasa sama Jumat tuh. Oke. Kadang kalau kelas online tuh ada yang ngirim link doang, bodo amat habis tuh. Kayak nih, makan nih link YouTube, pelajarin sendiri. Terus tinggal. Aduh. Jadi itu kan mahasiswanya pertama banyak yang kagak nonton pasti tuh. Iya. Udah pasti banget 95% dah. 95%. Apa 98% tuh? 2%-nya siapa? 2%-nya ya orang-orang yang menonton itu video lah. Termasuk Anda? Gak tahu, jangan tanya gitu please. Nah, itu kan ngasih link tuh, lempar doang udah. Lu absen di e-learning, lu tonton tuh YouTube. Oke. Jadi tapi lu tonton gak ditonton bodo amat dosennya. Ntar paling tiba-tiba UTS UAS ditanyain. Nah kan bingung jadinya. Kan gua lebih senang tuh kalau pembelajaran tuh yang ada gurunya jelasin. Jadi itu begini, begitu. Nggak yang nih makan nih link YouTube. Buset, kata gua apaan tuh pelajaran kayak gitu. Tapi gue pengen tanya dong seputar di luar kampus. Kayak tadi kenapa lu pengen masuk close up? Kenapa gue pengen masuk close up? Karena gue melihat peluang di sini. Peluang. Kenapa? Peluangnya kayak gimana tuh? Karena banyak apa sih bahasanya tuh? Mahasiswa yang punya skill tapi tidak wadah. Nah, itu juga tuh salah satunya tuh. Jadi gue bisa mengekspresikan. Bisa minta ajarin, bisa kayak gini ini gimana kayak gini. Oh, bisa diajarin. Bisa mengekspresikan ide-ide kita. Bisa mengekspresikan ide-ide juga. Jadi nggak cuman sebatas ya udah masuk terus nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya, kalau kata gue kan daripada kupu-kupu ya. Kuliah pulang, mending pulangnya apa kek? Iya, bikin mengerjakan suatu produktivitas gitu. Nah, entahlah nge-review makanan. Entah bikin short clip, short film. Nah, keren. Berarti lu orangnya produktif banget nih. Bismillah produktif. Bismillah, pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Pernah gak sih lu dapet pekerjaan di luar kampus tuh? Pernah gak sih? Pernah, alhamdulillah. Waktu itu pernah ke Jakarta sama teman saya sampai ketiduran di motor. Aduh, gak enakan banget sama teman saya sampai marah-marah. Tapi temennya itu fine atau marah-marah? Sepanjang jalan marah-marah, sampai hari berikutnya juga agak diungkit-ungkit. Agak marah-marah tuh. Aduh, kata gue gak enakan banget sama teman gue. Udah mah gua naik motor dia, itu bensin dia. Yang bawa motor dia. siapa? Terus yang tidur siapa ya? Aduh, kasihan banget gua sama temen lu, gak enakan banget tuh sebenarnya tuh kayak sampai sekarang gua masih gak enakan cuy. Kayak aduh gimana ya cara minta maafnya ya. Aduh, kayaknya mungkin gak usah minta maaf tuh. Paling udah dimaafin sama teman. Amin. Oke, berarti itu jatuhnya lu keluar zona nyaman kan? Karena ya yang awalnya lu cuman main game, terus tiba-tiba dapat pekerjaan baru, pengalaman baru juga kan, berarti keluar zona nyaman. Nah, lu kalau misalnya keluar zona nyaman nih, itu kira-kira ada yang ngebuat lu kayak, wah anjing nih kayak gini ternyata kayak gini loh gitu kan? Gua kalau H-1, H-2 nya sebelum hari H itu, gua deg-degan terkadang kayak, aduh gini ntar bisa nggak ya gua? Tapi gua bilang ke diri gua, bismillah bisa, coba dulu. Gua nggak mau menyerah sebelum berperang. Jadi gua harus mencoba dulu. Ya kalau misalkan susah, ya udah terhadapi dulu. Jangan kayak belum ngelaksanain lah, belum iniin lah, belum ngituin, tapi udah susah banget, udah mundur duluan, udah keluar duluan, nyoba aja belum udah keluar. Tapi itu gua nggak mau kayak gitu. Tapi berarti itu namanya udah kalah perang sebelum perang. Sebelum berperang udah nyerah duluan kan, pencut gak sih? Iya benar-benar. Berarti itu orang-orang yang ya seperti itu, yang sebelum perang mereka sudah menyerah. Berarti Anda itu udah berperang walaupun kalah. Kalau saya mau menyerah, setidaknya saya udah perang duluan lah. Yang penting semoga saya kuat untuk tidak menyerah. Semoga. Tapi tadi kan awalnya lu nggak pede, apa sih namanya?
pas dapat pekerjaan itu kurang yakin. Kurang yakin. Sebenarnya itu tergantung pengalaman juga sih. Tergantung pengalaman, terus tergantung dari jam terbang. Kalau misalkan emang mungkin lu sendiri lu pernah sering ngambil tugas pekerjaan-pekerjaan hal seperti itu dan itu dalam waktu jangka panjang yang istilahnya berulang kali, itu yang ngebuat lu mungkin kayak udah nih, gue udah ngejalanin hal ini gitu ya. Jadi ini udah gue lewatin nih, jadi ya gue sendiri ya biasa gitu kan. Berarti sebelumnya sama temen lu nih? Jarang sih gue. Oke. Makanya gue deg-degan gitu. Kayak gue jarang keluar kayak jadi kameramen itu. Ya pernah tapi jarang. Oke. Nah, kira-kira ada pengalaman lucu gak saat lu ngampus atau mungkin saat di luar kampus atau mungkin saat pekerjaan lu tuh ada hal-hal lucu yang lu bisa ceritain gak dan berbagi kepada banyak close friend banget di sini? Banyak banget itu mah. Tadi kan salah satunya tadi tuh ya saya nggak sengaja ketiduran. Di jalan. Oke. Nggak sengaja. Itu nggak sengaja itu. Itu sekali doang. Sering-sering. Oke, terus pernah saya yang tadi saya ceritain nyebut teman kayak jual nama teman saya sampai dipanggil dosen ke depan. Itu lucu banget. Itu momen paling tidak bisa dilupakan seumur saya ngampus itu. Oke. Terus kalau di pas lagi produksi nih, kayak tadi kan Mas Rehan sendiri ngomong saya pernah ikut produksi house. Nah, kira-kira ada pengalaman lucu yang bisa diceritain? Aduh, pengalaman lucu mah banyak, kayak tiba-tiba nyebut nama bapak teman saya tuh sering banget itu. Itu adalah hal yang nggak bagus sih sebenarnya. Nggak bagus ya? Nggak baik itu. Nggak baik. Nggak boleh disebut. Oke, nggak boleh disebut. Oke. Sebelum kita masuk topik nih, gue pengen nanya buat masalah pengalaman terakhir lo. Pengalaman terakhir gue apa nih? Maksudnya kira-kira pengalaman yang bisa lo sharing, kayak misalkan nih, nanti kamu selama kuliah tuh gini aja, jangan kayak Gono gitu. Maksudnya kamu kuliah yang benar-benar aja gitu kepada close friend yang menonton di sini. Gua diceramain kalau kuliah ya jangan kupu-kupu, jangan kuliah pulang. Ya setidaknya ada produktivitas yang lain gitu. Selain kuliah ya seperti membuat podcast atau membuat film pendek, membuat film. Membuat poster. Tapi kalau mereka kerja juga nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kuliah pulang. Yang penting kan ada produktivitas di luar kuliah, gitu. Oke. Mungkin ada sampaian kepada close friend di sini. Sampaian kayak mungkin pesan dari saya gitu. Ya. Jangan menyerah sebelum berperang. Coba dulu. Intinya coba dulu. Jangan langsung keluar belum nyoba. Oke. Itu dia pesan gua. Berarti harus ditanamin tuh ke dalam diri kita semuanya ya. Pesannya harus berperang jangan menyerah sebelum berperang. Oke, harapan buat kedepannya nih gimana nih? Dari kampus atau mungkin dari PH Anda sendiri gitu? Harapan kedepannya bisa mendominasi semua production house di Indonesia itu. Bismillah, bisa. Keren. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Semua butuh duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Asik. Ikhtiar bukannya usaha? Ya iya sih. Sama aja. Iya sih ya. Ya biar keren aja. Berarti harus tetap berjuang, jangan menyerah, pantang menyerah, harus semangat. Oke, itu motivasinya ya. Oke guys, karena sudah selesai semua agenda pada hari ini, kita mau bilang goodbye apa goodbye? Goodbye dulu aja. Goodbye dulu ya. Oke. Sebelum berakhir jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan jangan lupa di share kepada teman-teman kalian semua dan kepada grup keluarga dan para penyebar hoax dan kepada buzzer di luar sana dan kepada siapapun yang kalian kenal, keluarga, teman, sahabat, adik, kakak ipar, om, mantan, adik ipar, mantan, pacar, calon, apalah dan lain-lain. Backbone. Oke, sekian dari kami. Kok sekian dari kami? Ya kami dong. Iya sih, bener sih. Oke, selesai sudah acara ini. Oke, bye-bye. Terima kasih. See you in the next podcast. Close Talk. Bye-bye.